Om Swastiastu, Awiganamastu. Lama tidak berjumpa dengan nyama-nyama Tiang Ksatria Kris Bali di seluruh tanah Bali. Hari ini Tiang mengadakan siaran langsung kembali, atau Tiang membuat suatu statement karena masih banyak orang yang ragu dengan apa yang Tiang sampaikan waktu di Kintamani, Songan, di Pura Bara, tentang sumpah tidak ikut partai politik dan tidak berpolitik praktis. Nah, jadi di sini Tiang ingin pertegas bahwa kenapa Tiang tidak ikut berpolitik. Kenapa tidak ikut berpolitik dan kenapa yakin tidak ikut berpolitik. Tiang sampaikan salam-salam dulu, salam pada beli Ambare, salam Rahayu Pak Jero, salam Rahayu Kadek Cemeng, Rahayu Jero Bima, Rahayu beli Kadek Cemeng. Emmanuel doang, selamat sore Pak Jero, salam dari Flores, woi, salam dari saudara Flores. Mohon dijaga saudara-saudara kita yang ada di orang Hindu Bali di Flores ya, saudaraku. Emmanuel doang, salam Rahayu. Gede Widastre, Rahayu J, salam Rahayu. Ojusren, salam Rahayu Jero, salam Rahayu nyaman ya. Tadi saya ingin mempertegas mengenai kenapa sih yakin bahwa tidak ikut berpolitik atau tidak mau menjadi politik. Ada yang bilang, nanti ada lagi di postingan Tiang, ada bilang, paling nanti juga arah dan jalannya ke politik, buntut-buntutnya ke politik. Itu masih ada di benak nyama masyarakat yang kenal saya dan nyama masyarakat itu nyama Tiang di FB di seluruh Bali dan Nusantara. Wajar. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak bisa melarang orang untuk berbuat statement atau apapun tentang apa yang Tiang sampaikan. Walaupun Tiang sudah menyampaikan itu bersumpah bahwa saya tidak akan ikut berpolitik dalam artian ikut partai politik. Saya tidak akan masuk partai apapun untuk saya berpolitik. Tetapi ketika saya mendukung calon bupati, gubernur nantinya, masa saya nggak boleh? Karena saya warga negara Indonesia kan harus saya memilih. Begitupun nyamuk saya di Ksatria Kris, wajib itu hukumnya untuk memilih siapapun tokohnya silakan, tapi tidak membawa nama Yayasan Ksatria Kris Bali untuk memilih A atau B. Kalau diri saya memilih pilihan calon A untuk wali kota atau B untuk wali kota, itu kan hak saya, karena hak saya sebagai warga negara Indonesia, warga negara Hindu Bali yang harus mempunyai hak pilih untuk memilih siapa yang pantas untuk memegang tatanan ibu kota di Denpasar, dan begitu pun nanti untuk di Bali. Hak saya sebagai warga negara. Tetapi Tiang kalau dipinang sama partai politik dari partai A, B, C, walaupun dijadikan janganlah bendahara, janganlah sekretaris, ketua bla bla, DPD-nya saya nggak akan tertarik dan saya tidak akan ikut. Saya tidak akan ikut dan saya tidak akan mau ikut. Ketika pemilihan untuk DPD RI, saya yakinkan saya tidak ikut. Saya yakinkan saya tidak ikut untuk maju DPD RI. Saya ingin jadi apa? Saya ingin jadi diri saya sendiri. Mengabdi untuk tanah Bali dengan ketulusan ikhlas. Tapi nyama-nyama saya di Yayasan Ksatria Kris Bali, saya persilakan ikut partai A, B, C, D, itu tidak ada masalah, tidak ada larangan. Orang partai ikut kami pun kami tidak melarang. Karena kami sifatnya menyama. Tapi saya yang bawa simbol ini harus bisa menjaga nyama saya itu. Ada orang Golkar masuk ke kita, Yayasan Ksatria Kris. Ada orang PDI masuk ke kita. Ada orang Hanura, ada orang Gerindra masuk ke kita. Saya tidak larang karena kita adalah menyama di Yayasan Ksatria Kris Bali. Tapi saya atau yayasan ini tidak ikut berpartai. Mendukung siapapun boleh, karena dari menyama ini akhirnya mendapatkan simpati dan mendapatkan rasa menyama, silakan. Itu saya tidak larang. Dan kenapa saya tidak ikut Yayasan Ksatria Kris Bali atau saya pribadi? Saya ikut berpolitik dan tidak ikut ambisi jadi bupati kah,
jadi DPD RIK. Kenapa nggak mau? Karena jujur. Ini jujur ya, bicara jujur. Ampura niki buat senior dan tokoh saya yang sudah tiang temuin di dalam penjara. Saya ketemu tokoh-tokoh politik yang dulu luar biasa namanya berkibar. Pernah ada yang menjadi bupati 2 kali. Akhirnya di dalam bui saya ketemu. Pernah yang menjadi pejabat tinggi, wakil tokoh Bali, dan menjadi pejabat tinggi di Bali. Akhirnya di dalam LP saya ketemu. Apa yang saya lihat? Saya berpikir, begini perjuangannya dia dulu menjadi pejabat, akhirnya kok sekarang kok di dalam penjara. Apa yang sudah dia diperjuangkan dan apa yang sudah dia kumpulkan akhirnya sia-sia. Karena ada yang salah mungkin dalam berbuat dan bertindak. Untuk itu ngapain saya menjadi pejabat? Dulu diagung-agungkan, akhirnya sekarang ketika di dalam penjara lebih punya nama saya yang orang biasa, tidak siapa-siapa, tapi diagungkan di dalam penjara. Tidak menjadi pejabat. Padahal orang tahu saya bukan siapa-siapa. Saya sudah melihat bupati 2 kali. Ada istri saya menyapa, thank you mami. Ada bupati 2 kali menjabat. Rumahnya kayak istana. Akhirnya berada di dalam bersama saya. Ada juga Pak Wagub, mantan Wagub. Akhirnya di dalam bersama saya. Jadi buat apa saya mengejar mimpi untuk menjadi pejabat, toh akhirnya di dalam. Lebih baik saya berbuat dharma dan karma saya. Karena saya sudah melihat masalahnya. Kecuali kalau belum saya melihat, mungkin saya ambisi, ingin jadi bupati, ingin jadi DPD RI. Saya ambisi kejar. Ingin jadi pejabat tinggi. Saya kejar. Karena saya tidak melihat. Tapi ketika saya melihat kehidupan di dalam, apa mereka lakukan selama ini, ngayah, berjuang, akhirnya di dalam penjara. Kasihan. Dan tidak ada untungnya, di negara juga ada tokoh yang mantan pejabat di dalam penjara. Dulu yang mantan pejabat Ibu Leleng juga pernah di penjara. Malah anggota DPR RI ada banyak yang di dalam penjara. Apa sih akhirnya yang dikejar dalam itu? Buat mereka masuk penjara buat apa? Dan mereka penjaranya bukan sebentar, tahunan. Bukan 1 tahun. Ada 6 tahun, ada 12 tahun, ada 18 tahun. Bayangin. Sangat lama di dalam penjara. Tidak membayangkan dan tidak bisa saya pikirkan apa yang menjadi kemewahan duniawi dahulu akhirnya sia-sia. Tidak jadi apa. Tidak jadi apapun di dalam penjara. Karena dalam penjara saya melihat malah banyak yang lebih menghargai saya. Kenapa saya dihargai? Saya nggak tahu. Padahal saya nggak punya apa-apa. Dan saya bukan siapa-siapa. Orang ormas bukan, pejabat sing masih. Tapi di situ saya merasakan dan saya tahu. Ada lagi almarhum yang ikut dulu wakil ketua bersama saya tiap hari. DPR tingkat 1. Ke mana-mana. Beliau di Ajung, di Sanjung-Sanjung. Di dalam bersama saya. Mohon maaf, itu saudara baik saya. Akhirnya sudah tidak ada. Lebih baik mari berpikir untuk jernih, untuk bersih. Kehidupan ini tidak mesti harus jadi pejabat untuk berbuat. Jadi orang biasa seperti saya sekarang di Yayasan Satria Kres, saya terima kasih pada nyama-nyama saya di seluruh Bali. Yayasan Satria Kres sudah setiap hari berdonor, setiap waktu melakukan donor darah. Karena kita nggak punya uang, orang-orang di kita Satria Kres hanya orang-orang tulus. Zaman sekarang COVID ini zaman nyari uang itu susahnya setengah mati. Tapi menyumbangkan darah berani itu luar biasa sekali. Itu layaknya tertinggi yang bisa kami lakukan. Kenapa? Ketika orang kaya apapun kamu, ketika engkau butuh darah,
Ketika engkau tidak berbuat karma baik, siapa yang akan memberikan darah? Nggak ada yang mau. PMI pun menutup pintu, katakan sudah habis. Tapi ketika sering berbuat, ketika orang-orang Yayasan Satria Kres bilang saya butuh darah, PMI di seluruh Bali dan langsung tahu dan langsung berani memberikan garansi untuk mendapatkan darah. Karena kita akan mengganti dengan nyama-nyama Yayasan Satria Kres yang luar biasa bagi saya. Salut, saya bangga berada dan bersama dengan nyama-nyama Yayasan Satria Kres karena betul-betul semuanya menjadi diri saya, Ismaya Jaya yang lainnya. Karena di Yayasan Satria Kres bukanlah mencari tokoh atau figur. Marilah kita membuat figur diri kita sendiri. Banyak sudah mulai muncul tokoh-tokoh di Yayasan Satria Kres yang menjadi pendonor, yang menjadi orang-orang yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Bukan saya ngajung, saya jujur. Karena mereka berbuat berdasarkan perbuatan yang tulus. Disinilah mungkin saya bilang tempat kita untuk berbuat sebisa kita. Saya ngidang ngopipes tenaga, saya ngidang tenaga bayuang, pemargi jalanan. Di situ utamanya bukan hanya jabatan. Jangan merendahkan saya dengan kepentingan politik, jangan. Berapa sih uang yang bisa membayar saya? Walaupun saya miskin, punya uang 5 triliun, 10 triliun untuk membayar saya. Karena saya walaupun miskin, harga diri saya mahal sekali. Mahal. Buktinya, ketika dulu di organisasi, saya pun keluar. Kenapa? Karena saya tidak bisa dibeli dan harga diri saya mahal sekali. Kalau saya nggak punya harga diri, mungkin saya tetap. Tapi ketika saya tahu dari harga diri saya yang diciptakan di Betari, nilainya tidak terduga, saya mengayahin bumi Bali, itu yang saya jaga. Jangan pernah merendahkan siapapun. Karena kita nggak tahu siapa dia. Sama kayak Yesus, disalib, dihukum. Orang bilang itu orang berdosa, orang salah, orang jahat. Buktinya apa? Dipuja jutaan umat manusia, agama Kristen di seluruh dunia. Sebagai apa? Sebagai Tuhannya. Apakah dia jahat? Begitupun ketika Sang Buddha, dia memberikan dakwah ceramah keliling perjalanan tanah Cina. Dia bukan orang kaya. Apa yang dia punya? Nggak punya apa-apa. Tapi dipuja akhirnya menjadi Sang Buddha atau Tuhannya. Buddha Gautama dalam agama Buddha di tanah Cina sana sebagai Sang Tuhan. Maka jangan pernah merendahkan orang siapapun. Dosa bagi diri kita ketika kita sudah berpikiran negatif kepada orang. Buatlah pikiran kita positif. Ketika kita berpikir positif, dia yang melakukan negatif, dialah yang berdosa. Dialah yang salah. Dialah yang tidak pantas. Jadi itu saya pertegas, dia hanya ingin ngayah tulus. Kenapa? Saya ajak teman-teman yang lain, mari berbuat tulus. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Apalagi COVID sekarang ini betul-betul ada dan nyata. Banyak teman saya teman-teman yang terkena sudah COVID. Hilang rasa bau hilang katanya. Diare, panas dingin. Apa yang harus dilakukan? Jaga body, jaga imun. Tetap kuat. COVID itu akan hilang dengan sendirinya. Dia 14 hari akan bertahan dalam tubuh kita. Ketika kita drop, dia akan memakan kita. Tapi ketika kita kuat melawan COVID itu akan hilang dengan sendirinya dari tubuh kita. Dan banyak sudah yang sehat. Jaga diri, jaga kesehatan, bahwa COVID itu mengancam kita. Jangan pernah remehkan dan jangan pernah tidak percaya. Karena saya sudah nyata melihat orang-orang yang terkena. Memang orang-orang yang kena tidak mau diekspos pastinya. Kenapa? Karena akan dikucilkan oleh orang, dikucilkan oleh warganya, dikucilkan oleh semua orang. Karena orang lain nggak tahu bahwa COVID itu bisa sembuh. Ketika nggak sembuh di daerah salju dingin sana, iya. Karena kedinginan, COVID itu akan menyerang dan membuat dia kedinginan, kaku dan mati. Tapi ketika daerah panas, dia akan tidak membuat kita mati seperti daerah di luar negeri sana. Itu saya sampaikan kepada semua nyame saya atau semeton nyame Hindu di tanah Bali, nak biar di tanah Bali dimanapun berada, biar tidak berpikir bahwa saya tujuannya politik, ada merancang begini, merancang ini. Hilangkan berpikiran, mari berpikir untuk berpikir yang baik. Hadim, mantap Suhu. Ketika dizolimi tetap bersyukur, doakan saya ya Suhu. Oh mantap ya saudaraku Hadi. Semoga apapun yang menzolimi
dirimu, biarkan Tuhan yang menghukum. Mungkin ada bagian proses yang pernah kita lakukan kita nggak sadar. Biarkan alam yang memproses untuk menghilangkan penzoliman yang terjadi pada diri kita. Jangan pernah benci dan dendam pada orang yang menzolimi. Nikmati proses itu karena Tuhan mengirim ujian melalui siapapun untuk menguji kita terhadap kesabaran dan kekuatan kita. Beli di arte lanjutkan jero, jalan sudah benar, astungkara beli, matur suksema, panglima kabur. Panglima kabur, matur suksema. Jero Banas Pati Raja. Wah, ini saudara terbaik saya, ini lagi nonton nih. Suksema jero, tekek gede sedang, wah nyaman saya ini tekek. Untuk mas, miring beli, suksema. Jadi saya betul sekali jero, dalam politik tidak ada kebenaran, yang ada hanyalah kepentingan dan kelicikan. Politiknya ada kebenaran hanyalah kepentingan dan kebijakan politik. Lakukan, beli. Ada gede Rahayu Pak Jero, itulah yang saya sampaikan mengenai kepentingan saya tidak berpolitik dan saya tidak ambisi. Kenapa? Karena saya sudah melihat di dalam penjara itu siapa orang-orang tokoh politik itu bagaimana. Kecuali saya kalian bisa buta mau berpolitik, bisa buta. Oh ya harus begini. Setelah lihat apa ya aja. Akhirnya di tengah sekian tahun janganlah ambisi berpolitik. Mari kita berpolitik. Pakailah dharmamu untuk tujuan, memang betul-betul tujuan untuk mengabdi alam semesta, tujuan untuk mengabdi buat masyarakat, karena masyarakat yang menghidupkanmu, masyarakat yang memberikanmu suara, masyarakat yang mendukungmu, maka dukunglah masyarakat itu agar apa? Agar tangan Tuhan tetap berada kepada dirimu para tokoh politik. Ingat, seberapapun kau merasa kau hebat saat ini, tapi ketika suatu saat Tuhan menghukum dan mengambil karena kebohongan itu akan terjadi. Hukumannya bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 5 bulan, tapi bertahun-tahun akan menjalani proses hukuman itu terjadi. Saya nggak tahu, karena pastinya ada tangan Tuhan yang bekerja untuk itu semua. Mari, saya juga tidak mau berani menyalahkan siapapun. Mungkin ada kepentingan politik yang besar yang membuatkan itu terjadi. Ada tangan-tangan yang lebih besar menghukum. Biarkanlah, ikhlaskan bagi tokoh-tokoh politik yang sudah ditahan. Ada kepentingan politik dan segala macam. Biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja. Ikhlaskanlah menerima apapun yang terjadi. Karena itu proses karma yang harus kita bersihkan diri kita untuk menjalani proses kehidupan. Sama seperti saya. Saya menerima proses karma untuk membersihkan diri saya, menjadikan saya manusia yang berguna di dalam semesta. Walaupun banyak yang mencibir, banyak yang tidak percaya, dan banyak yang tidak tahu dan tidak mau tahu, atau bahkan ada yang meremehkan. Saya biarkan. Mau saya protes gimana? Saya nggak bisa. Mau menentang gimana juga nggak bisa. Biarkan alam dan waktu yang menentukan. Sang waktu yang akan memperlihatkan kebenaran itu, dan sang waktu yang akan melihat semuanya. Jadi kita, kalau minta penilaian dari manusia, jangan pernah kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Ampura ini saya bilang. Kalau kita kenal, dia akan baik menilai. Kalau kita tidak kenal, dia akan sedang. Apalagi ketika kita pernah membuat dia tidak senang, bisa jadi nilai kita akan nungsok, lemah jeli, lemah jahat, lemah genap orang. Padahal dia tidak pernah kita lakukan kejahatan teman. Politik kejam tapi ramah ya, karena politik semuanya bisa ada. Saya juga tidak menyalahkan politik. Ada jalan ulian berpolitik, ada gedung sekolah ulian berpolitik. Tidaklah politik itu jelek, tapi berpolitik yang baik itu yang benar. Jangan ambisi, jangan mengejar materi. Berbuatlah dengan betul-betul tulus untuk mengabdi kepada tanah Bali. Agar apa? Agar politik itu menjadi berkah karena kita berbuat kebajikan. Ketika kita tidak berbuat kebajikan, suatu saat alam semesta akan meminta dan menghukum, karena alam itu bicara apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itu yang bahas tentang politik, ya. Itu ya.